Halo sobat, apakah sobat pernah berada dalam situasi di mana sobat harus mengambil langkah atau keputusan yang di luar kebiasaan, misalnya saat saudara atau orang tua kita sakit dan membutuhkan biaya perawatan? Nah, setelah situasinya sudah lewat, tentunya kita harus melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan keuangan maupun keseharian kita dalam merawat keluarga. Nah, mirip seperti penyesuaian kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah pasca krisis akibat pandemi COVID-19. Seperti yang sobat tahu, akibat dari pandemi COVID-19 jadi menimbulkan berbagai krisis sobat. Salah satunya yang paling terlihat yaitu penyusutan ekonomi di berbagai belahan dunia. Mulai dari banyak resto dan pedagang-pedagang kecil yang kolaps, hingga tak sedikit pula pekerja yang dirumahkan alias diputus masa kerjanya karena perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang seperti transportasi dan pariwisata juga tidak sanggup berlanjut. Karena itu, pemerintah dan bank sentral memberikan berbagai stimulus kebijakan fiskal dan moneter untuk membantu masyarakat keluar dari krisis. Nah, masuk tahun ketiga pandemi, perlahan perekonomian di beberapa negara sudah dalam tahap pemulihan. Ini bisa dilihat dari mulai berdenyutnya aktivitas perekonomian dan terjadinya inflasi di negara tersebut. Karena pemulihan itu, pemerintah dan bank sentral negara maju mulai melakukan normalisasi kebijakan. Namun, normalisasi kebijakan negara maju ini memiliki efek limpahan ke negara berkembang yang belum pulih. Karenanya, untuk menciptakan harmonisasi normalisasi kebijakan dari berbagai negara, maka perlu ada pembicaraan terkait bagaimana menetapkan jalan keluar atau exit strategy untuk pemulihan ekonomi secara global. Exit strategy merupakan rancangan secara sistematis dan terencana untuk menyesuaikan dukungan stimulus kebijakan pasca krisis menuju ke kenormalan baru atau normalisasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan bank sentral seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian. Dengan menerapkan exit strategy yang efektif, dapat menghindarkan terjadinya gangguan bagi pemulihan ekonomi di negara berkembang akibat terjadinya aliran modal ke negara yang telah pulih terlebih dahulu. Intinya sobat, negara-negara yang telah bangkit ekonominya duluan bisa membantu pemulihan ekonomi negara yang sedang atau masih kesulitan lewat aktivitas perdagangan, penanganan krisis, pembiayaan pembangunan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Nggak heran, exit strategi ini jadi salah satu agenda prioritas dalam presidensi G20 Indonesia untuk mengembalikan ekonomi dunia pulih bersama dan pulih lebih kuat. Karena exit strategi atau jalan keluar ini dibuat untuk mendukung pemulihan yang adil serta melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi, utamanya negara berkembang, dari efek limpahan normalisasi kebijakan yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya. Adapun persiapan keluar dari penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dilakukan secara terkalibrasi, terencana, dan terkomunikasikan dengan baik antar negara untuk menghindari timbulnya risiko baik terhadap perekonomian maupun stabilitas keuangan. Kedepannya, negara-negara di dunia secara bertahap menormalisasi kembali kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mendukung penanganan krisis yang sudah dan sedang dilakukan agar ruang kebijakan moneter dan fiskal dapat kembali normal untuk keberlanjutan program nasional. Wah, semoga strategi ini mampu dikomunikasikan dan direncanakan dengan baik ya sobat, sehingga bisa memitigasi dampak rambatan pada negara berkembang dan bisa fokus ke progres pemulihan yang berkeadilan. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.